SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani, amma ba'd. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan baru mengenai At-Tawassul. At-Tawassul. Gimana Ustaz Reza? Baca. Ustaz Dedi juga mau baca tak? Oh, barangkali gantian. Silakan. Oke. At-tawassul ta'rifuhu lughatan min al-wasilati wa hiya fil usuli Fil asli. ma yatawassulu bihi ila syai'i wa yataqarrabu bihi. Itu ma yutawassalu itu. Yutawassalu. Iya. Ma yatawassulu bihi ila syai'i wa yataqarrabu bihi. Istilahan hiya ittikhadhu sababin masyru'in. Yuqarribu ila Allah ta'ala. Aqsamuhu qismani. Al-ula tawassulun masyru'un. Tawassulun masyru'un. Al-thani tawassulun mamnu'un. Ya. التوسل المشروع ثلاثة أنواع. الأولى التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. Au sifatin min sifati. Jadi bismin ya. At-tawassulu bi ismin min asma'illah tabaraka wa ta'ala au sifatin min sifatihi. الأولى التوسل باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته. الثاني التوسل بعمل صالح قام به الداعي. الثالث التوسل بدعاء رجل صالح حي. التوسل Hayyin. Ya, bi du'ai rajulin salihin hayyin. الثالث التوسل بدعاء رجل صالح حي. التوسل الممنوع وهو التوسل بغير الأمور الثلاثة المذكورة في التوسل المشروع، ومن ذلك الأولى التوسل إلى الله تعالى بحق أو bijahil ashkhasi. الثاني الدعاء والنذر للأولياء والصالحين. الثالث الذبح للأرواح الأولياء والعكوف حول قبورهم. Ya, sahih. Nah, at-tawassulu, tawassul itu bersarana. Ta'rifuhu pengertiannya, lughatan secara bahasa minal wasilati, dari al-wasilah. Wahiyya fil asli, dan dia ya, secara asal maknanya adalah ma yutawassalu bihi ila syai'i wa yutaqarrabu bihi. Ma segala sesuatu yang ya yutawassalu bihi, yang dihubungkan dengannya, dengan sesuatu
ila syai'i kepada sesuatu. Apa yang dihubungkan dengannya kepada sesuatu, wa yutaqarrabu bihi dan didekatkan dengannya. Itu adalah wasilah ya, makna wasilah. Jadi wasilah itu mengantarkan gitu ya, sesuatu kepada sesuatu yang lain, mendekatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, itu adalah makna wasilah. Berperantara gitu ya. Istilahan, secara istilah, hiya ittikhadhu sababin masyru'in. Dia adalah ittikhadhu, menjadikan sababin, sebab, masyru'in yang disyariatkan, yuqarribu ilallahi ta'ala, yang mendekatkan kepada Allah ta'ala. Jadi menjadikan sebab yang disyariatkan ya, untuk mendekatkan kepada Allah ta'ala, atau yang mendekatkan kepada Allah ta'ala. Di sini ada kata-kata ittikhadu sababin masyru'in, menjadikan sebab yang masyru', yang disyariatkan. Ini adalah tawassul yang syar'i ya. Adapun tawassul yang ghairu syar'i, ittikhadu sababin mamnu'in yuqarribu ilallahi ta'ala gitu ya. Menjadikan sebab yang terlarang untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau menjadikannya mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga di sini aqsamuhu ya, pembagian tawassul itu ada yang tawassul masyru' dan ada tawassul mamnu'. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Kemudian at-tawassulul masyru', tawassul yang disyariatkan ini ada salah satu anwa', ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Tapi kalau dirinci maka nanti akan mendapati ada 7 ya, ada 7 jenis. Kalau dirinci, tapi ini nanti disebutkan hanya 3 ini, dia tidak dirinci. Nanti kita rinci. Yang pertama adalah at-tawassulu bi ismin min asma'illahi tabaraka wa ta'ala au sifatin min sifatihi. Tawassul dengan nama dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, atau satu sifat dari sifat-sifatnya. Di sini ada 2 ya, nama dan sifat. Ini jadikan 1. Kalau di kitab yang lain terkadang dipisah. Nama sendiri, sifat sendiri. Kemudian nanti ada tambahan berkaitan dengan perbuatan Allah. Jadi bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada 3 ya, dalam 1 poin itu ada 3, ditambahkan di situ bertawassul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh untuk bertawassul dengan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak ya, seperti seseorang mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits gitu ya. Ini berdoa memohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah SWT menyebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-namanya. Ini ada perintah dari Allah dalam kaitannya dengan berdoa, kita bisa menjadikan nama Allah itu sebagai tawassul. Kemudian dalam menjadikan nama Allah sebagai tawassul, maka hendaklah menyesuaikan dengan apa yang diminta. Misalnya, kita meminta kepada Allah rahmah, berarti kita berdoa dengan menyebut nama Allah yang erat kaitannya dengan rahmahnya. Atau nama Allah yang terkandung di dalamnya sifat rahmah. Misalnya kita mengatakan, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Wahai Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luas dan menyampaikannya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki, maka rahmatilah saya. Atau misalnya memohon ampun dengan menyebut Ya Ghaffar misalnya, atau Ya Ghafur, Ighfirli. Ya, wahai Tuhan yang Maha mengampuni, ampunilah saya. Atau minta rezeki Ya Razzaq, urzuqni.
Wahai Tuhan yang senantiasa memberikan rezeki, maka berikan aku rezeki. Ini adalah adab di dalam kita berdoa menggunakan nama-nama Allah yang husna. Kalau contoh di dalam hadis itu banyak ya, banyak sekali. Misalnya seperti doa Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatik, gitu ya, nasiyati biyadik dan seterusnya. Nanti ada kalimat as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Ya. Samaita bihi nafsaka, engkau telah menamakan dirimu dengan nama tersebut. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkannya kepada salah satu dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan nama tersebut di dalam kitabmu. Au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang kau sembunyikan di dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Jadi ini semuanya juga termasuk daripada tawasul dengan nama-nama Allah. Jadi di sini kita bisa mendapatkan dua hal ya. Yang pertama, bertawasul dengan nama Allah itu adalah dengan menyebut nama yang sesuai dengan permintaan kita. Terus kemudian yang kedua adalah kita boleh menggunakan nama-nama Allah dengan menyebutnya secara global. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama yang kau miliki. Nah ini, dengan global, tidak terperinci. Ini boleh. Ya. Jadi ini diperbolehkan. Nah, ini berkaitan dengan meminta dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang kedua apa? Tawasul dengan kitab-kitab, dengan sifat-sifat Allah. Tawasul dengan sifat-sifat Allah. Seperti contohnya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat zikir yang diajarkan Rasul itu ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Nah, kata-kata dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ini kalimat-kalimat ini adalah sifat. Ya, adalah sifat Allah. Kemudian juga semisal kita mengucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung ya dengan keperkasaan Allah dan kuasanya. Nah, keperkasaan izzah dan qudrah itu bentuk sifat. Kalau bentuk namanya itu Al-Aziz dan Al-Qadir. Apa ini agak masuk angin. Tiba-tiba nggak enak di sini. Al-Aziz dan Al-Qadir. Tapi kalau bentuk sifatnya itu disebut dengan izzah dan qudrah. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kuasanya dari kejahatan atau dari keburukan apa yang saya dapatkan dan yang saya takuti. Ini diantara bentuk tawasul dengan menyebut sifat-sifat Allah. Sama ini juga bisa kita sebut secara global. Misalnya kita mengatakan Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ulia. Nah, gitu. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan bersarana dengan nama-namamu yang terbaik dan sifat-sifatmu yang maha mulia atau yang maha tinggi. Atau Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib misalnya ya. Atau Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza 'alimtal wafata khairan li. Ini doa yang diajarkan Nabi ketika seseorang itu tertimpa kesulitan ya, yang membuat dia hampir putus asa, yang membuat dia berpikir mending mati saja daripada hidup gitu ya. Maka diajarkan Nabi berdoa seperti ini. Ya Allah, dengan dengan ilmu gaibmu ya, dan kuasamu terhadap makhluk, ahyini ma'alim tal hayata khairan li. Hidupkan aku apabila
engkau mengetahui bahwasanya hidupku ini lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika engkau mengetahui bahwa wafat ini adalah lebih baik bagiku. Itu ada kalimat Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalqi. Itu bentuk sifat ya, bi'ilmikal ghaib, dengan ilmu ghaibmu dan kuasamu atas makhluk. Kemudian yang ketiga adalah bertawasul dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan perbuatan Allah. Semisal contohnya apa yang kita baca di dalam salat, yaitu salawat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya, berilah salawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan. Ini bentuk apa? Perbuatan, kan gitu ya, fi'liyahnya Allah. Maka di situ menggunakan fi'liyah Allah, ini perbuatan Allah di dalam tawasul, ini dibenarkan. Atau contoh yang lain, Allahumma kama anzalta ya alainal matara faj'alhu ghaithan nafi'ah. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menurunkan hujan ini atas kami, maka jadikanlah dia adalah hujan yang bermanfaat. Nah ini, sebagaimana engkau telah menurunkan, sebagaimana engkau telah memberikan aku rizki berupa harta yang cukup, maka berikan pula aku rizki berupa kesehatan. Nah ini, seperti itu ya kurang lebihnya. Itu adalah bentuk wasilah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang termasuk bagian daripada wasilah yang masyru' atau tawasul yang masyru'. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, at-tawassulu bi'amalin salihin qama bihi da'i. Itu tawasul dengan amal soleh yang telah dilakukan oleh orang yang berdoa. Nah, di sini ada tambahan ya, ada tambahan amal soleh, kemudian juga keimanan ya, keimanan orang yang berdoa ini juga bisa menjadi sarana, wasilah atau tawasul berkaitan dengan keimanan. Termasuk juga tambahkan satu lagi ya, selain iman juga ada berdoa dengan menyebut kondisi orang yang berdoa ya, nanti dicontohkan di sini. Jadi pertama berkaitan dengan iman dulu ya, iman. Jadi tawasul kepada Allah dalam berdoa itu dengan menyebut iman kepadanya dan kepada Rasulnya. Seperti di dalam Quran itu Allah SWT mengatakan dalam Quran surah Ali Imran itu ya, ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna gitu ya. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan ya, yang diserukan menuju kepada keimanan agar kami beriman kepada Rabb ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan munadian, seruan yunadilil iman, yang menyerukan kepada iman, yaitu apa? An aminu bi rabbikum. Seruan itu adalah hendaklah kalian beriman kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun telah beriman. Nah, setelah itu berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Termasuk juga dalam surah yang sama ya, surah Ali Imran ayat 53. Disebutkan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami telah beriman bima anzalta, dengan apa yang kau telah turunkan, wattaba'na ar-rasula, dan kami mengikuti Rasul, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah ya, atau masukkanlah ya kami ke dalam golongan orang yang menjadi saksi tentang keesaan Allah.
Jadi tawasul dengan apa tadi? Dengan keimanan. Ya, seperti kita mengatakan Rabbana amanna faghfir lana dzunubana, misal gitu. Wahai Rabb kami telah beriman, maka ampunilah dosa kami. Ya. Dan seterusnya. Ya Allah, dengan keimananku kepadamu, misal gitu. Atau dengan keimananku kepada Rasulmu, aku mohon kepadamu demikian-demikian. Ini boleh dan ini termasuk tawasul yang masyru', yang disyariatkan. Kemudian tawasul dengan amal soleh ya. Ini seperti hadis yang menceritakan tentang 3 golongan atau 3 orang ya, bukan 3 orang yang di dalam gua. Yang kemudian mereka masing-masing berdoa dengan menyebut amal soleh mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Kemudian tawasul dengan amal soleh, misalnya yang lain. Misalnya seseorang itu misalnya dia membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia berdoa, ya Allah, dengan bacaan Quranku ini maka hamba mohon kepadamu demikian-demikian. Jadi seperti itu. Ini berwasilah dengan membaca Al-Quran, atau berwasilah dengan sedekah. Ya Allah, dengan sedekah yang saya berikan ini, saya mohon kepadamu demikian-demikian. Atau berwasilah dengan amal soleh yang lainnya, ya, amal soleh yang lainnya, dari zikir, kemudian jadi amal soleh di sini nggak hanya yang erat kaitannya dengan ibadah-ibadah yang terikat ya, tapi berbagai macam ibadah yang lain seperti ya berdakwah dan seterusnya gitu ya. Semua amal soleh bisa digunakan untuk berwasilah untuk berdoa di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tawasul dengan menyebut kondisi orang yang berdoa. Misalnya gini, ya Allah, saya ini dalam keadaan fakir, maka penuhilah kebutuhan saya. Nah, ini menunjukkan apa? Kondisi yang berdoa. Dan ini pernah dilakukan ya, oleh para nabi, di antaranya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika lari ke negeri Madian. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Musa dalam surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini menunjukkan bahwa Musa bertawasul dengan menyebut kondisi kefakiran dirinya, ya, kefakiran dirinya. Kemudian juga dalam surah Maryam ayat 4, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, wahai Rabbku. Sebutkan apa? Ketuaannya ya. Sudah tua, mohon kepada Allah ya. Itu disebutkan di situ ya. Disebutkan. Atau waktu yang lama berdoa kepada Allah itu disebutkan, itu boleh. Intinya keadaan dirinya ya, keadaan dirinya yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebutkan keadaannya. Misalnya gini, ya Allah, sesungguhnya aku telah sakit sekian tahun misalnya, dan aku berharap kepadamu ya Allah karena Engkau menyembuhkanku. Misalnya itu boleh, bahkan ini disyariatkan. Kenapa perlunya menyebutkan kelemahan diri? Karena dengan menyebut kelemahan diri ini seakan-akan dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang dia minta, yang dia mintai pertolongan. Sehingga di situ ya termasuk tawasul yang dibenarkan. Kemudian at-tawassulu bi du'ai rajulin salihin hayyin. Tawasul dengan doa orang yang soleh yang diharapkan doanya dikabulkan. Dengan seseorang meminta ya kepada orang soleh agar supaya dia didoakan olehnya, ya, agar dia didoakan olehnya. Nah, berkaitan dengan ini,
atau nanti saja kita masuk nanti tawassul mamnu' saja. Adapun untuk doa orang yang soleh ini dalilnya seperti kisah Nabi, kisah siapa namanya, di masa Nabi Muhammad juga pernah ya, mendoakan orang-orang Arab Badui yang datang kepada beliau untuk meminta supaya diturunkannya hujan karena sudah cukup lama hujan tidak turun. Ya, maka datanglah orang Arab Badui ini ketika Nabi berkhutbah itu langsung minta kepada Nabi, wahai Nabi ya, hewan-hewan kami mati, banyak harta kami yang hancur dan seterusnya. Mereka mengeluhkan tentang kondisi kekeringan yang lama. Maka kemudian Rasul mendoakan untuk mereka agar supaya diturunkan hujan. Maka turunlah hujan. Kemudian di kesempatan yang berikutnya ya, orang-orang Badui datang meminta kepada Nabi agar berdoa untuk supaya hujan itu diberhentikan karena terlalu banyak intensitas hujan yang turun sehingga harta mereka dan semua yang mereka miliki pun juga binasa. Maka kemudian Nabi pun berdoa memohon kepada Allah agar hujan itu dipinggirkan gitu ya, dipinggirkan. Maka kemudian Allah kabulkan. Ya, termasuk juga dibolehkan seseorang yang dia itu lebih tinggi derajatnya dari sisi kesalehan dan ketakwaan itu untuk meminta kepada orang yang lebih rendah daripadanya untuk meminta doanya. Seperti Nabi SAW pernah meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an agar supaya didoakan dikala Umar waktu itu dalam keadaan akan menuju kepada perjalanan umroh. Ya, pada saat mau umroh itu Nabi mengatakan kepada Umar, wahai saudaraku, jangan engkau melupakan kami di dalam doa-doamu. Maka ini boleh ya. Selama orang yang kita minta doanya itu orang yang saleh, yang kita anggap dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, yang tentunya doanya sangat diharapkan untuk dikabulkan. Nah, ini adalah berkaitan dengan, termasuk juga ini ya, berkaitan dengan doa orang saleh itu adalah di masa Umar bin Khattab ketika Umar meminta kepada Al-Abbas paman Nabi SAW untuk berdoa agar supaya diturunkannya hujan. Sebagaimana dalam riwayat itu diterangkan ketika musim kemarau ya, Umar waktu itu mengadakan istisqa. Dan pada saat itu Umar bin Khattab bersama dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya, Allahumma inna natawassalu ilaina, ya, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyika. Ya. Ya Allah, sesungguhnya kami dulu ya semasa hidup nabimu itu kami bertawasul dengan nabimu. Maka kemudian turunlah hujan. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabimu. Maka tolong turunkanlah hujan, turunkanlah hujan, gitu ya, agar supaya turun hujan. Maka kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib diperkenankan untuk berdoa. Ya. Berdoalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian turunlah hujan. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab bertawasul dengan apa? Dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Yang sebelumnya ya, para sahabat itu bertawasul dengan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita masuk pada tawasul yang mamnu', tawasul yang terlarang. Wa huwa tawassulu bi ghairil umuri thalathatil madhkurah. Dia adalah tawasul yang bukan 3 hal yang disebutkan tadi. Atau bisa kita katakan bukan berapa tadi? 7 ya. 7 hal yang kita sebutkan tadi. Fit tawassulil masyru'i, di dalam tawasul yang disyariatkan. Wa min dzalika, di antaranya ya, ini di antara contoh tawasul mamnu'. Yang pertama adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bihaqqin au bijahil ashkhas. Tawasul kepada Allah dengan menyebut hak atau jah. Jah itu
kedudukan ya, kedudukan, kemuliaan gitu ya. Al-ashkhas, orang-orang tertentu. Seperti contoh misalnya berdoa, Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammad atau bijahi nabiyyika Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dengan menyebut kedudukan nabimu, ya, dengan kedudukan nabimu. Dengan kedudukan nabimu. Ada dua sebetulnya ya. Bijahil ashkhas atau bidzati al-ashkhas. Dengan menyebut kedudukan seseorang di sisi Allah atau dengan menyebut nama seseorang yang dicintai oleh Allah. Nah, untuk poin ini kalau di dalam kitab Tauhid Al-Muyassar itu dikatakan termasuk yang mamnu'. Tapi kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, maka mayoritas para ulama membolehkan hal ini. Dengan menyebut apa? Nama dan kedudukan orang-orang saleh. Ya. Adapun yang mengatakan ini masuk dalam kategori tawassul mamnu', tawassul yang terlarang, itu dikarenakan tawassul yang seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Ya. Tidak pernah dilakukan oleh para salaf. Tidak pernah dilakukan oleh para as-salaf. Nah, sehingga mereka berpandangan seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Nawaqidul Islam, Syarah Nawaqidul Islam ya, Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam, beliau menyebutkan bahwa tawassul dengan cara seperti ini adalah tawassul yang bid'ah. Tawassul yang bid'ah. Tapi jangan Anda beranggapan tawassul ini masuk dalam kategori syirik. Enggak, jauh daripada syirik. Ini enggak syirik ini. Ya, karena tidak ada apa? Permintaan kepada orang yang disebut namanya. Paham ya? Jadi begini, yang membolehkan tawassul ini ya, berhujjah, nanti kita juga datangkan dalilnya yang dijadikan perselisihan para ulama di dalamnya. Berhujjah bahwasanya dengan menyebut seseorang yang dicintai oleh Allah atau kedudukan orang yang dicintai oleh Allah ini, itu adalah seseorang di dalam berdoa menyebut sesuatu yang dicintai oleh Allah. Sebagaimana kita, gitu ya, kita berdoa dengan menyebut amal soleh kita, itu adalah agar supaya Allah mencintai kita, kan gitu ya, dengan apa? Sesuatu yang Allah cintai, yaitu amal soleh. Ini menurut sisi pandang para ulama yang membolehkan ini ya, yang membolehkan bertawassul dengan menyebut kedudukan orang-orang saleh atau orang-orang yang dicintai oleh Allah atau menyebut zatnya. Ya, menyebut zatnya. Seperti misal gini ya, kita misalkan begini. Misalnya ada seseorang, si A misalnya, seseorang ini si A orang kaya misalnya. Si A ini punya kawan baik yang sangat dia cintai, namanya si C. Namanya si C. Atau namanya Budi gitu saja biar ada namanya ya. Si A ini Andi, dia punya teman yang baik namanya Budi. Nah, suatu ketika ya si Budi ini kebetulan sudah tinggalnya agak jauh dari si Andi ini. Cuman si Andi ini sangat cinta dengan si Budi, demikian Budi sangat cinta dengan si Andi. Suatu ketika ada Alan misalnya gitu ya. Alan ini datang kepada si Andi. Entah berdasarkan rekomendasi dari si Budi atau yang lain gitu ya, bahwa si Andi ini orang kaya dermawan. Si Alan ini butuh duit untuk ngutang gitu ya. Misalnya gitu ya, butuh duit, dia ingin hutang dengan si Andi. Nah, ketika dia bertemu dengan si Andi, ya dia ngobrol ya. Sembari dia menceritakan bahwa saya ini temannya si Budi. Paham ya? Saya ini temannya si Budi. Akhirnya apa? Si Andi seneng kan? Oh, sampai temannya si Budi, Masya Allah, gini, seneng akhirnya. Terus pada akhirnya si Alan mengatakan, katakanlah si Alan ini mendapat rekomendasi dari si Budi. Saya sempat kemarin itu butuh uang, saya datang ke rumah
Mas Budi katanya disuruh ke sini. Ya. Maka kemudian si Andi mesti apa? Karena Andi sudah dikenal dermawan, apalagi si Alan ini kenal dengan si Budi. Kira-kira gimana? Si Andi ini benar-benar apa namanya atau apa istilahnya itu ya? Gampang ngasih utang atau sulit ngasih utangnya? Kira-kira secara logika gimana? Lebih mudah daripada sekedar si Alan datang sembari mengatakan saya ini apa? Orang yang butuh hutangan, tolong dibantu. Ya. Dengan mengatakan saya ini butuh hutangan dan saya temannya si Budi. Kira-kira cepat mana? Cairnya cepat mana? Kira-kira. Tentu dengan apa? Menyebut si Budi. Nah ini sebagian ulama Ahlus Sunnah yang menyatakan bolehnya tawasul dengan menyebut nama orang-orang soleh atau menyebut kedudukan orang-orang soleh. Dan ini tidak syirik. Tapi sebagian para ulama yang lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah menyatakan bahwa ini adalah tawasul yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya. Adapun sebagian golongan yang menggunakan dalil ini tadi, dalil antara Umar bin Khattab dengan Al-Abbas bin Abdul Muthalib untuk membenarkan tawasul yang pertama ini, maka ini tidak tepat. Sisi pendalilannya tidak tepat. Tapi ada satu dalil lagi yang ini diperselisihkan para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Yang ini sebagian ulama Ahlus Sunnah menjadikan dasar bolehnya tawasul dengan menyebut kedudukan atau zat orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya apa ini? Dalilnya adalah berkaitan dengan orang di masa Nabi yang dalam keadaan buta kedua matanya datang kepada Nabi supaya minta didoakan oleh Nabi agar sembuh dari kebutaannya. Jadi dalam hadis yang sahih ya sanadnya dari Imam Ahmad dan lainnya dari sahabat Utsman bin Hunayf. Diceritakan oleh sahabat Utsman bin Hunayf ini, anna rajulan dhariral basari atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah an yu'afiyani. Jadi ada seseorang yang kedua matanya buta kemudian datang kepada Nabi sembari mengatakan doakanlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkanku. Qala Nabi mengatakan in syi'ta da'autu, jika engkau menginginkan aku akan mendoakanmu, wa in syi'ta sabarta fa huwa khairul lak, dan apabila engkau mengendaki maka engkau bersabar maka itu lebih baik bagi kamu. Tapi kemudian laki ini mengatakan ya ud'u, berdoalah kepada Allah supaya aku disembuhkan. Jadi pilihannya minta didoakan. Fa'amarahu an yatawadda'a fayuhsina wudu'ahu. Maka Nabi memerintahkan dia untuk berwudu dan memperbagus wudunya. Wa yusalli rak'ataini wa yad'u bihadzal du'a, dan memerintahkan untuk salat 2 rakaat kemudian berdoa dengan doa ini. Doanya bagaimana redaksinya? Begini kalimatnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawajuh menghadap kepadamu dengan Muhammad Nabi yang rahmah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu di dalam hajatku ini ya. Lituqda, untuk supaya apa? Dikabulkan. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, maka terimalah ya syafaatnya untukku, maka terimalah syafaatnya untukku. Ya Allah, maka terimalah syafaatnya untuk. Maka setelah itu laki-laki tersebut apa? Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebutaannya. Nah, ini dari sini sebagian ulama memahami bahwa boleh seseorang itu berdoa dengan menyebut nama orang yang soleh. Sebagaimana lelaki yang kedua matanya buta ini di dalam doanya menyebut siapa? Nabi SAW. Aku menghadap kepadamu wahai Rabbku dengan nabimu.
untuk supaya mengabulkan hajatku, kan gitu ya. Ya Allah, terimalah syafaatnya untukku. Maksudnya terimalah doanya Nabi ini untukku. Namun sebagian ulama yang lain berpandangan bahwasannya ini konteks dalil ini adalah berbicara mengenai lelaki ini minta doanya Nabi. Nabi mendoakannya, dan lelaki ini diperintahkan juga untuk berdoa memohon kepada Allah agar supaya semakin memperkuat doa Nabi agar dikabulkan. Nah begitu. Dan wallahu a'lam, kalau saya pribadi lebih cenderung pada pendapat ini daripada pendapat yang mengatakan bahwa dalil ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya untuk menyebut nama orang soleh di dalam berdoa. Ya. Tapi yang perlu untuk kita sampaikan di sini adalah ini masalah khilafiyah. Ya. Dan tidak ada satupun para ulama ahlu sunnah itu mengatakan bahwa bertawassul dengan menyebut nama orang soleh atau menyebut kedudukan mereka yang di sisi Allah SWT itu termasuk bagian daripada kesyirikan. Karena nggak ada kesyirikan di situ. Unsur kesyirikannya nggak ada. Ya, berbeda kalau misalnya kita datang ke kuburan, terus kita minta kepada penghuni kubur ini. Seperti disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Nawaqidul Islam itu kan disebutkan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yatawakkal alaihim wa yas'aluhumus syafa'ah, ya, faqad kafara ijma'an, kan gitu. Siapa yang menjadikan antara dia dengan Allah itu wasaid, penengah gitu ya, yang dengan itu kemudian orang tersebut berdoa kepada penengah ini, mintanya kepada penengah ini, kemudian apa? Bertawakal kepada penengah tersebut dan meminta syafaat kepada penengah tersebut yang selain Allah tadi, maka ini jelas syirik. Bisa dipahami ya perbedaannya ya. Seperti saya kasih contoh tadi itu. Seperti tadi Alan tadi datang kepada Andi dengan menyebut nama Budi. Kira-kira Alan ini mintanya kepada Budi dan kepada Andi dan Budi, ataukah mintanya hanya kepada Andi saja? Mintanya hanya kepada Andi saja. Tapi dia menyebut nama Budi supaya apa? Andi supaya lebih mengabulkan apa yang diinginkan oleh si Alan. Karena si Andi tadi sangat mencintai si Budi. Bisa dipahami ya? Nah, ini terjadi perselisihan para ulama. Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau menguatkan setelah menyebutkan dalil-dalil seperti ini, menguatkan apa? Bolehnya untuk bertawassul dengan menyebut nama orang-orang soleh atau kedudukan mereka. Nah, tapi kalau Syekh Shalih Fauzan dan beberapa ulama-ulama yang lainnya itu menganggap bahwa ini termasuk tawassul yang mamnu', tawassul yang terlarang, dan ia termasuk bagian dari bid'ah. Karena kalau menggunakan dalil tadi, maka ini tidak tepat karena apa? Dalil itu erat kaitannya dengan apa? Doa orang-orang yang buta ini untuk menguatkan doanya Nabi. Seperti misal kayak gini, saya minta doanya Mas Dedi gitu ya. Mas Dedi tolong saya didoakan. Terus berdoa Mas Dedi, saya berdoa ya Allah mudah-mudahan apa yang diminta oleh Mas Dedi ini berupa kaitannya dengan kebaikan untuk saya, tolong dikabulkan ya Allah. Nah gitu. Berarti kaitannya dengan apa? Meminta doa orang soleh yang masih hidup. Nah gitu. Ini contoh saja supaya pemahamannya pas. Nah, tapi kalau menurut ulama yang lain tadi, kalimat tadi itu binabi bijai nabi dan seterusnya itu di situ tidak diceritakan Nabi berdoa untuknya. Nah gitu. Tidak diceritakan dalam hadis tersebut bahwa kemudian Nabi berdoa untuknya sembari kemudian memerintahkan dia untuk berwudu, sholat dan seterusnya. Tidak ada kalimat seperti ini. Yang menunjukkan apa? Seakan-akan Nabi itu tidak mendoakannya waktu itu, cuman apa? Memberikan petunjuk ya, dengan cara yang lebih baik dia berdoa sendiri, tapi dengan apa? Menyebut nama Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar supaya syafaatnya Nabi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikannya. Nah begitu. Bisa dipahami ya.
Tapi tadi di awal ya, kalau ulama yang mungkin kita pegangi gitu ya, itu di awal itu sudah berbicara mengenai lelaki ini datang untuk minta doanya Nabi. Berarti meskipun tidak disebutkan dalam hadis ini Nabi berdoa, tetap di situ ada ya indikasi bahwa waktu itu Nabi juga mendoakannya. Apalagi ada kalimat Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, ya, jadikanlah syafaatnya itu bermanfaat untukku. Gitu. Maksudnya syafaatnya siapa? Nabi. Nah kalau Nabi diam saja, nggak memberikan syafaat dalam arti tidak mendoakan, berarti kan nggak cocok kalimat itu. Nah gitu, bisa dipahami ya. Sehingga Allah alam, kalau saya pribadi lebih kuat menyatakan bahwa hadis tersebut tidak berbicara mengenai tawasul kepada Allah dengan menyebut kedudukan Nabi atau menyebut nama Nabi, tapi ya berkaitan dengan doanya Nabi untuk si buta tersebut. Dan si buta ini meminta kepada Allah agar supaya doa Nabi benar-benar dikabulkan oleh Allah untuknya. Tapi ini khilafiyah ya, para ulama berselisih pendapat mengenai ini dan tidak ada unsur kesyirikannya sama sekali. Beda kalau ada orang itu dengan menyebut nama orang yang sudah mati, minta tolong, minta bantuan. Misalnya, ya Rasulullah sembuhkan ya kedua mata saya yang buta. Ini tidak boleh, karena Rasulullah tidak bisa mengabulkan permintaan. Atau ya Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah saya mau tenggelam, bantu saya. Tidak boleh ya. Harus mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ad-du'a wan nadzaru lil auliya'i was salihin, berdoa dan bernazar untuk para wali-wali dan orang saleh. Ini langsung ya, maksudnya langsung minta, ini enggak boleh, ini termasuk syirik. Kemudian yang ketiga, dzabhu li arwahil auliya wal uquf haula kuburihim, menyembelih untuk rohnya para wali dan al-uquf, dan melakukan berdiam diri di sekitar kubur mereka. Adapun berdiam diri di sekitar kubur mereka ini fihi tafsil, ada perinciannya. Ya. Kalau yang dimaksudkan itu adalah erat kaitannya dengan menggantungkan harapan dan keinginan kepada wali, ini jelas syirik. Tapi kalau sekedar duduk di samping kubur para wali ini adalah dalam rangka untuk apa istilahnya itu ya, dalam rangka untuk mengingat kematian atau hanya untuk mendoakan kebaikan bagi yang meninggal gitu ya, atau mengingat jasa-jasa kebaikan-kebaikan para wali ini untuk supaya menjadi motivasi bagi kita untuk melakukan amal saleh, ini tidak ada masalah. Atau sebagian perkara yang diperselisihkan, seseorang itu misalnya membacakan beberapa surat dari Al-Quranul Karim dengan niat untuk pahalanya, ya, memohon kepada Allah agar pahalanya diberikan kepada penghuni kubur, ini menurut sebagian ulama dibolehkan ya, atau sampai gitu ya. Dan meskipun itu tidak harus di kuburan, tapi maksud kaitannya dengan al-uquf haula kuburihim ini perlu dirinci. Tidak serta-merta orang kalau duduk di samping kubur ya dalam waktu yang cukup lama itu langsung dikategorikan dia melakukan tawasul yang dilarang atau tawasul yang syirik. Ya, harus dirinci dulu. Tapi kalau misalnya uquf di situ dalam rangka mengagungkan orang yang meninggal ini, orang yang soleh ini, dengan dia menggantungkan harapan, meminta kepada yang mati, nah ini jelas tidak boleh, karena orang yang mati tidak bisa memberikan bantuan sama sekali kepada orang yang hidup, tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan permintaan. Nah, sampai sini